Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda semua di mana saja Anda berada tetap diberikan kesehatan dan jangan lupa tersenyum dan berbahagia tentunya ya. Kita akan lanjutkan pembahasan kita yang sangat amat menarik ya. Kalau kemarin kita sudah membicarakan untuk probiotik untuk pakan ternak ya. Nah, kita dalam kesempatan ini kita kembangkan lagi bagaimana kita membuat secara sederhana ya, teknik sederhana pembuatan probiotik pakan ternak. Sudah barang tentu ini mempertimbangkan potensi di daerah masing-masing. Ini adalah standar yang nanti bisa dikembangkan sesuai dengan bahan yang ada di daerah masing-masing tentunya. Secara prinsip kita akan jelaskan yang paling sederhana atau sederhana mungkin ya. Jadi pembuatan probiotik untuk pakan ternak bisa dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan sederhana dan teknik juga cukup mudah ya, dan bisa dipraktekkan di lapangan di mana di seluruh Indonesia atau di mana saja Anda berada. Nah, probiotik dapat meningkatkan kesehatan pencernaan ternak, tentunya juga meningkatkan penyerapan nutrisi. Jadi nanti konversinya akan lebih konversi ransum atau pakan itu akan bagus nantinya, dan mengurangi resiko penyakit. Jadi penggunaan obat-obatan bisa dikurangi. Berikut ini adalah beberapa contoh teknik sederhana pembuatan probiotik untuk pakan ternak. Nah ya, bahan-bahan ya tentunya yang mudah dicari yang pertama dan ada di mana-mana ya, karena kita konsumsinya beras ya, jelas bisa beras, tapi ini kalau bisa tidak atau disarankan menggunakan yang lain, kan masih banyak bahan yang lain selain beras ya. Yang penting itu adalah sumber pati atau sumber karbohidrat. Itu bisa dari ubi jalar, bisa dari jagung, bisa dari sagu dan lain-lain ya, dari singkong yang ataupun dari sukun kalau ada sukun di daerah, pokoknya sumber ini sumber pati lah istilahnya ya. Jadi ini untuk apa sebetulnya? Ini adalah berfungsi sebagai sumber energi untuk mikroorganisme yang kita pelihara ya. Jadi di proses fermentasi itu mikroba kita itu butuh sumber energi untuk berkembang ya. Kemudian yang kedua itu adalah air ya. Untuk membuat larutan atau bubur yang nantinya akan diinokulasi dengan mikroorganisme probiotik itu diperlukan bubur tentunya ya. Oke. Berikutnya yang ketiga yaitu perlu mikroorganisme probiotik itu sendiri. Nah, gunakan kultur probiotik yang aman, yang bermanfaat bagi pencernaan ternak seperti Lactobacillus ataupun Saccharomyces cerevisiae. Nah, ini bukan endorse ya, kita menyebutkan paling tidak beberapa merek. Yang jelas produk yogurt ya, misalnya Lactobacillus itu mungkin kita bisa dapatkan dari Yakult misalnya, atau produk-produk yogurt yang lainnya ya, ataupun EM4 dan lain-lain. Nah, Saccharomyces ini cerevisiae ini bisa kita dapatkan misalnya ragi tape ya, bisa juga Fermipan, pokoknya alat pengembang untuk roti itu bisa kita gunakan untuk sumber Saccharomyces-nya ini. Jadi mudah sekali, yakin pasti di daerah Anda semua pasti ada. Kemudian langkah-langkahnya yang jelas, persiapan medianya ya, campuran beras ataupun bahan pati dengan air dengan membuat larutan atau bubur ya. Pastikan konsistensinya seperti pasta yang agak encer. Nah,
Kemudian kita lakukan sterilisasi ya. Sterilisasi ini dengan cara apa? Dengan memanaskan campuran beras dan air hingga mendidih untuk membunuh bakteri atau mikroorganisme lainnya yang tidak kita inginkan. Kemudian biarkan mendingin sampai suhu yang cocok untuk pertumbuhan mikroorganisme probiotik itu sendiri. Kemudian berikutnya kita akan melakukan inokulasi ya, tambahkan mikroorganisme probiotik ke dalam larutan yang telah didinginkan. Pastikan bahwa suhu larutan sudah cukup rendah agar tidak membunuh mikroorganisme probiotik. Ditunggu ya. Kalau terlalu panas misalnya campuran medianya itu akan menimbulkan kematian pada sumber inokulasi yang kita masukkan. Kemudian kita lakukan yang keempat itu fermentasi. Biarkan campuran tersebut difermentasi selama beberapa hari ya. Proses fermentasi memungkinkan mikroorganisme probiotik untuk berkembang biak dan menghasilkan senyawa-senyawa yang bermanfaat bagi ternak kita yang kita pelihara. Yang kelima, kita lakukan pemantauan. Kita pantau pH-nya dan aroma ya campuran secara berkala. Jika sudah mencapai kondisi yang diinginkan, proses fermentasi dapat dihentikan. Nah, kalau misalnya di tempat kita tidak ada pH meter atau kertas lakmus, itu bisa menggunakan secara eksterior kita bau ya. Kalau misalnya salah satu ciri proses fermentasi itu berjalan dengan baik, itu kalau baunya seperti tape ya, seperti peyem. Mungkin Bapak Ibu atau bro and sis itu sudah tahu ya seperti apa bau tape itu. Nah, itu normal ya. Tetapi kalau baunya sudah busuk ya, mungkin kondisinya sudah menghitam. Nah, itu kemungkinan itu terjadi kontaminasi dari mikroba yang lain ya. Ini yang jadi indikator ya. Kemudian setelah itu kita lakukan penyimpanan. Setelah proses fermentasi selesai, disimpan probiotik dalam wadah yang bersih dan kedap udara ya. Jadi tertutup dia. Kemudian simpan di tempat yang sejuk dan gelap atau tidak terkena sinar matahari secara langsung. Nah, penggunaannya, probiotik yang telah dibuat dapat dicampurkan dengan pakan ternak sebelum diberikan kepada ternak kita. Nah, penting diingat bahwa kondisi pembuatan probiotik dapat bervariasi tergantung pada jenis mikroorganisme yang kita pakai, yang digunakan, dan kebutuhan spesifik ternak ya. Pastikan kita lakukan try coba-coba, jadi penelitian kecil-kecilan lah ya, supaya kita bisa lebih ahli nanti ya. Biasanya semakin banyak kita lakukan, kita punya keterampilan, nanti punya kemampuan yang lebih. Nah, sekarang kita bahas dulu ya jenis bahan untuk pembuatan formulasi pakan ternak. Nah, pembuatan probiotik untuk pakan ternak melibatkan penggunaan bahan-bahan yang mendukung pertumbuhan mikroorganisme probiotik yang berguna bagi kesehatan pencernaan ternak. Nah, berikut ini beberapa jenis bahan yang umum digunakan ya di dalam pembuatan probiotik untuk pakan ternak. Misalnya sumber karbohidrat ya, atau sumber pati. Ini bisa beras atau bahan pati lainnya ya, seperti dikatakan di awal, bisa ubi, bisa jagung, bisa ubi jalar, ataupun apa saja sebagai sumber karbohidrat, termasuk mungkin ya ini ada sukun, ada gadung memang ada racunnya, tetapi nanti di proses nanti kan ada pemanasan ya. Juga kan selama ini gadung kan harus proses dulu misalnya supaya dia bisa mengurangi racunnya. Nah, semuanya itu adalah sumber karbohidrat, termasuk kalau di Jawa itu ada uwi, ada ganyong, ada talas, itu ya bisa digunakan semua, termasuk kalau saudara kita di bagian timur ada sagu juga bisa ya. Jadi intinya adalah sumber karbohidrat ya.
Jangan, tidak perlu khawatir ya. Kita sesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. Oh, ada kentang Pak, iya kentang tapi harganya mahal. Nah, faktor pembatasnya itu adalah di harga. Kalau bisa tidak bersaing dengan konsumsi manusia. Tapi tidak apa-apa juga sebetulnya. Kita kan proses bukan sebagai pakan utama, jadi ini adalah digunakan untuk suplemen ya, untuk meningkatkan proses pencernaan, tidak masalah sebetulnya ya. Oke, yang kedua itu jelas air bersih dan aman untuk membuat larutan atau medium fermentasi. Sebaiknya jangan air yang banyak mengandung kaporit ya, atau mengandung hal-hal yang ini ya, berbau bahan kimia yang memang tujuannya untuk mengurangi bakteri ya. Kita berharap ya air sumur bagus ya, tidak ada masalah ya, atau air yang steril juga bagus ya, karena memang kita berharap tidak ada mikroba selain yang kita masukkan. Nah, sumber mikroorganismenya ya, mikroorganisme probiotik ini yang biasa dipakai itu ada dua ya, Lactobacillus ya, jenis bakteri probiotik yang umum digunakan dalam probiotik ternak karena kemampuannya mendukung pencernaan ya. Kalau Lactobacillus ini paling gampang cari produk yang sudah ada ya, dari produk yogurt ya, ya fermentasi susu ya bisa yogurt, bisa kefir ya, dan lain-lain ya. Misalnya ya, bukan di endorse, kita Yakult kan mudah dapat di beberapa tempat. Kemudian Saccharomyces cerevisiae ya, jenis ragi yang dapat membantu dalam fermentasi dan memiliki manfaat bagi pencernaan ya. Saccharomyces ini sumbernya juga banyak di lapangan, misalnya kita pakai aja ragi tape ya, di mana-mana itu hampir semua ada, atau juga pengembang pembuatan roti ya, dikenal dengan Fermipan itu juga bisa digunakan, ataupun ada ya produk-produk E4 ataupun yang lain itu juga bisa dipakai ya, silahkan dipakai, atau membuat sendiri ya, mol ya, mikroorganisme lokal juga bisa, karena ini kan peruntukan untuk ternak, insya Allah aman ya. Jadi asal bahan yang digunakan itu adalah benar-benar tidak mengandung senyawa kimia yang berbahaya. Nah, bahan penstabil ataupun pendukung ya, atau sebagai starter ya, misalnya gula, dapat digunakan sebagai sumber tambahan energi ya untuk mikroorganisme ya. Gula bisa digunakan gula aren, gula kelapa, ataupun tetes atau molasses kalau ada ya. Memang kalau bisa jangan gula pasir, tapi kalau nggak ada ya apa boleh buat. Atau ada juga bisa menggunakan yang air kelapa juga bisa ya. Jadi kita manfaatkan saja yang ada di ini, insya Allah tidak akan berbahaya ya, selama bahan dasarnya tidak berbahaya. Kemudian garam ini ya, untuk membantu mengatur keseimbangan elektrolit dan mendukung kondisi fermentasi itu supaya optimal ya. Jadi garam-garam mineral ini akan mensupport nantinya ya. Kemudian mineral dan vitamin untuk meningkatkan kesehatan mikroorganisme dan meningkatkan nilai gizi probiotik. Jadi tidak hanya untuk kesejahteraan mikrobanya, tetapi nanti ada hasil di situ, ada proses fermentasi, ada senyawaan di situ yang tentunya kita berharap itu bisa berdampak bagi ternak kita ya. Nah, pendukung pertumbuhan mikroorganisme misalnya prebiotik ya, bahan-bahan seperti serat atau oligosakarida ya, yang tidak dicerna oleh hewan tetapi dapat menjadi sumber makanan bagi mikroorganisme probiotik. Jadi prebiotik itu adalah termasuk di situ oligosakarida yang nanti menjadi makanan yang sangat bermanfaat bagi probiotik itu sendiri, sehingga nanti didapatkan juga produk-produk yang bagus. Nah, mereka membantu pertumbuhan aktivitas mikroorganisme dalam sistem pencernaan ternak. Nah, yang keenam itu bahan pendukung keasaman, ini opsional ya.
Kalau misalnya skalanya sudah UKM atau ke produksi ya yang ada agak besar, ini perlu mungkin mempercepat proses, itu bisa menggunakan asam organik seperti asam laktat atau asam astat, dapat ditambahkan untuk mendukung kondisi keasaman yang optimal untuk mendukung pertumbuhan mikroorganisme probiotik yang kita pelihara tersebut. Jadi prinsipnya ini adalah mendukung supaya proses itu bisa berjalan dengan normal dan cepat, itu ya. Yang ketujuh itu adalah bahan pengikat atau pengental. Ini juga opsional pilihan, kalau nggak ada nggak apa-apa. Misalnya agar-agar ataupun gelatin digunakan untuk memberikan kekentalan pada medium fermentasi ya. Jadi penting untuk dicatat bahwa bahan-bahan yang digunakan harus bersih dan bebas dari kontaminan mikroba patogen, itu intinya ya, sehingga begitu dikonsumsi oleh ternak itu akan sehat ternaknya, malah tidak menyebarkan penyakit. Nah ini sampai pada contoh ini formulasi sederhana pembuatan probiotik pakan ternak ya. Ini secara prinsip atau standarnya saja, nanti di lapangan monggo silakan diamati, tiru, modifikasi, boleh, insya Allah tidak berbahaya ya. Jadi ini, nah berikut adalah contoh formulasi sederhana pakan ternak menggunakan Lactobacillus sebagai mikroorganisme probiotik dan beras sebagai sumber karbohidratnya. Misalnya beras atau bahan pati lainnya ya. Jadi ini beras bisa diganti ya, bisa diganti dengan singkong, bisa diganti dengan jagung, bisa diganti juga dengan dedak ya. Namun dedak itu memang bukan sumber selulosa, lebih banyak selulosanya, bukan sumber patinya tidak terlalu banyak karena patinya sudah diambil menjadi beras ya. Misalnya ini menggunakan beras ya, yang pasti semua ada di berbagai tempat. Dan ini disclaimer juga, menggunakan beras nah nanti itu bersaing dengan manusia, tidak. Ini kita menggunakan bukan pakan utama tetapi sebagai bahan untuk pembuatan suplemen saja ya. Misalnya 200 gram beras atau jumlah disesuaikan dengan kebutuhan ya, nanti kemudian perbandingannya silahkan nanti disesuaikan ya dengan perbandingan yang kita sudah cantumkan ini. Kemudian airnya, kalau berasnya 200, berapa airnya? Sekitar 500 ml air bersih ya. Kemudian mikroorganisme probiotiknya dalam bentuk Lactobacillus. Misalnya kalau untuk standar lab ya bisa menggunakan kultur Lactobacillus yang dapat ditemukan dalam bentuk suplemen probiotik atau kultur yang telah diisolasi. Nah ini skala lab ya, tetapi kalau di lapangan bisa menggunakan produk yogurt ya, yogurt, kefir, yogurt ya, kefir. Nah yang perlu terpaksa kita sebutkan yang banyak di lapangan kita temukan itu misalnya Yakult gitu ya. Itu ya kita ini bisa ya digunakan, atau EM4 ya, efektif mikroorganism itu juga bisa dipakai, silahkan. Nah kemudian gula ini juga opsional, tapi ini sangat bagus ya, 1-2 sendok makan gula ya sebagai sumber energi. Saran ya, ini akan lebih baik kalau menggunakan gula aren, gula kelapa atau gula tebu, ataupun apa yang ada manis-manisnya, pokoknya ya ada sumber energi untuk ini ya, termasuk molasses ya, limbah dari pabrik gula. Nah yang kelima itu garam ya, sejumput garam ya, garam dapur ya, yang paling pasti ada di setiap tempat sebagai penstabil dan pendukung kondisi fermentasi. Nah langkah-langkahnya bagaimana? Yang jelas yang pertama, persiapan mediumnya. Dicuci beras dengan air bersih, kemudian direbus beras dengan air hingga mendidih ya, untuk membuat larutan pasta yang encer. Kemudian dibiarkan mendingin ya.
tunggu dingin ya, supaya nanti di dalam proses yang kedua ini enokulasi tambahkan kultur lactobacillus. Tadi kita mungkin sebutkan tadi produk yogurt, termasuk tadi gambarannya adalah Yakult misalnya, dalam larutan beras yang telah didinginkan tadi. Kemudian pastikan bahwa suhu larutan sudah cukup rendah agar tidak membunuh mikroorganisme probiotik itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah penambahan gula. Ini opsional ya, jika menggunakan gula, tambahkan gula ke dalam larutan. Gula dapat menjadi sumber tambahan energi untuk pertumbuhan mikroorganisme. Misalnya gula tersebut kan dalam bentuk yang ini ya, harus dicairkan dulu. Misalnya kita rebus dalam air tapi tidak terlalu banyak ya, jangan konsentrasinya misalnya kita ambilkan dari yang 500 ml tersebut ya, supaya dia dalam campuran yang homogen nanti dimasukkan ya, nanti diaduk secara rata kemudian diinokulasi. Nah, yang berikutnya adalah penambahan garam. Tambahkan sejumput garam ke dalam larutan sebagai penstabil dan pendukung kondisi fermentasi ya. Setelah semua tercampur, kemudian kita masukkan sumber inokulasinya, baru kita lakukan fermentasinya. Nah, biarkan campuran tersebut difermentasi selama 2-3 hari dalam suasana anaerob ya, tertutup ya. Proses fermentasi dapat dilakukan pada suhu ruangan atau tempat yang hangat tergantung pada jenis mikroorganisme yang kita gunakan. Kita sarankan di tempat di dalam ruangan yang tidak terkena sinar matahari langsung. Nah, yang keenam itu kita lakukan pemantauan. Kita pantau pH, aroma campuran secara berkala. Jika sudah mencapai kondisi yang diinginkan, proses fermentasi dapat dihentikan ya. Itu beberapa yang harus dilakukan. Yang ketujuh itu setelah proses fermentasi selesai, disimpan probiotik itu di dalam wadah yang bersih dan kedap udara ya. Kedap udara jadi tertutup rapat, udaranya tidak masuk. Kemudian simpan di tempat yang sejuk dan gelap. Nah, yang keenam itu kita lakukan pemanfaatan probiotik yang telah dibuat dapat dicampurkan dengan pakan ternak ya, sebelum diberikan ke hewan. Dan juga pastikan ya untuk melakukan istilahnya coba-coba ya. Kalau skala di lapangan kan kita coba-coba, kita lakukan, kita insya Allah bisa terampil ataupun diskusi dengan penyuluh ataupun kalau ada ke dokter hewan atau ada mantri hewan. Yang jelas semakin kita mencoba, semakin kita ini insya Allah kita akan dapatkan formulasi probiotik itu sesuai dengan daerah masing-masing ya, yang berhubungan dengan potensi lokal yang ada. Itu kita harapkan jangan sampai kita punya ketergantungan ya, harus beli ini, harus beli, enggak. Kita bisa harus semangat untuk memperjuangkan peternakan kita di daerah masing-masing. Mungkin sekian dulu yang bisa kita sampaikan ya. Tetap semangat tetap berkarya ya. Mudah-mudahan ketahanan pangan, kedaulatan pangan terutama di protein hewan ini bisa kita pertahankan ya, demi kita semua. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.